Udah kelihatan teman-teman semua? Sudah, silakan dilanjut, Ya? Jalal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Tadi udah dengerin Mas Budi cerita gitu soal satu ininya laporannya, ya, laporannya kemudian bilang masalahnya ini sumber daya finansial. Mas Budi sudah ngasih tahu dari mana sumber daya finansial yang ada kayak gitu diincar kurangnya berapa itu jelas. Sahabat saya Arif ini ngasih tahu apa yang dilakukan oleh perusahaannya dan benar-benar impresif gitu ya. Keduanya nih kalau presentasi kita perlu menyimak baik-baik karena yang satu isinya daging musangking, yang satunya daging blackthorn kayak gitu ya, atau TK apalah. Tuh, jadi bisa ini kita belajar banyak dari mereka. Nah, sore ini yang saya mau bawakan buku lagi. Mungkin teman-teman masih ingat 2 minggu yang lalu saya bahasnya film ya kayak gitu, tapi yang ini buku baru dari Gular Aras. Bukunya ini Sustainable Finance for Sustainable Development, Regulations, Theory and Practice, buku tahun 2025. Nah, sebetulnya kalau keluarnya saya ingat saya sih Oktober 2024 gitu, tapi dia ditulis 2025. Harganya tidak sopan buku ini kalau kita beli dalam pound sterling 135, tapi kalau sampai di Indonesia 4,9 juta. Makanya kalau beli mungkin lebih baik ini saja yang ya e-booknya tuh saya kurang nggak saya kasih keterangan tuh. E-booknya cuma 34, itu artinya ya tetap saja hampir sampai sini akan hampir 1 juta kayak gitu untuk e-book ya. Bukunya nggak tebel, 176 halaman tambah 18 kayak gitu ya. Jadi ini buku yang menurut saya sih aksesibel. Dan ini penyuntingnya Profesor Gular Aras yang terkenal banget kalau kita belajar soal sustainable finance. Dulu sustainable business, corporate governance dia sangat kuasai. Dia masuk ke finance dan sekarang juga sangat kuat posisinya di dalam sustainable finance, terutama di Eropa. Ya, dia dari Turkiye gitu ya, universitasnya Yildiz Technical University di Istanbul bagian Eropa. Bukunya banyak banget gitu, tapi kalau saya periksa perpustakaan pribadi saya nemu ternyata ada 8 bukunya termasuk yang ini yang saya mau bahas. Jadi buku sebelumnya ada 7 tuh yang saya punya. Saya suka banget The Durable Corporation gitu. Dia nggak bilang sustainable corporation tapi durable kayak gitu. Dia bareng sama ini David Crowther. Dia memang berkali-kali menulis bersama dengan Profesor David Crowther yang mungkin buat kita di Indonesia lebih terkenal gitu, tapi inilah buku-bukunya. Jadi ini bukan orang asing di dalam dunia sustainable development, corporate sustainability kayak gitu. Ini dia jagoan banget lah. Dan kalau lihat buku barunya ini isinya cuma ada 8 chapter, kemudian ada pengantar, kemudian ada ini kesimpulan. Jadi kira-kira 10 dan ya itu yang mau saya uraikan di sini. Di pengantar buku ini gitu dinyatakan bahwa keuangan berkelanjutan itu urusan dengan pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan yang mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga faktor-faktor lingkungan sosial dan tata kelola. Di sini juga dibilang ya di pengantar ini penting banget nih kalau kita mau bertransisi menuju ekonomi yang tangguh. Ini yang menarik buat saya, dinyatakan tangguh dulu, kemudian rendah karbon dan berkelanjutan. Itu memang harus masuk ke keuangan berkelanjutan, nggak bisa nggak. Dan karena dia membahas keuangan berkelanjutan, maka isinya integrasi ekosistem keuangan berkelanjutan, ada teorinya, ada aplikasi praktis, EU Green Deal dibahas, taksonomi hijau dari berbagai negara, impact investing atau investasi berdampak, investasi berbasis ESG, pasar karbon itu masuk semua. Dan nggak lupa dia juga membahas musuh-musuhnya, termasuk dan terutama greenwashing begitu ya. Peringkat keberlanjutan itu problemnya gitu, risikonya hambatannya itu juga dibahas di situ. Jadi ini pengantar yang sangat kuat di situ. Tapi kalau kita masuk langsung ke bab satunya,
yang dibahas itu soal mekanisme keuangan berkelanjutan. Instrumen-instrumennya apa saja sih, dan bagaimana kaitannya sama pembiayaan SDGs. Jadi kalau Mas Budi tadi udah menjelaskan panjang lebar soal itu. Nah, kalau mau tahu basis teorinya, ini di bab 1 buku ini. Jadi di sini dinyatakan sektor perbankan itu berkembang yang bisa mengarahkan kita kepada pencapaian SDGs itu. Tetapi di sini juga dinyatakan bahwa praktek sekarang perbankan ya belum keuangannya belum diarahkan kepada pencapaian SDGs itu sebagian besarnya. Nah, kalau lihat penelitian di tanah airnya Guler Aras ini tahun 2016 sampai 2021, bank itu banyak banget yang masuk SDG 4, 7, 8, 9, 13. Artinya apa? Masih banyak SDGs yang tujuan SDGs itu yang belum diprioritaskan oleh perbankan. Padahal misalnya ya pengentasan kemiskinan, kemudian kelaparan itu juga penting banget sebetulnya untuk dibiayai, tapi perbankan ternyata belum masuk ke situ. Instrumennya apa yang dipakai di sini green lending, obligasi hijau atau green bonds, social bonds, kemudian sustainability linked bonds, dan belakangan itu juga SDG related bonds kayak gitu. Jadi itu bahkan langsung dinyatakan sebagai pembiayaan SDGs. Itu situasinya di Turki kayak gitu ya. Kemudian di bab 2 kalau kita lihat yang dibicarakan itu private equity atau dana ekuitas swasta ya. Dia yang sekarang itu makin mengintegrasikan ESG. Jadi dulu gitu ya, private equity kayaknya nggak mikirin itu, tapi sekarang itu dibuktikan di dalam bab 2 ini makin diperhatikan tuh. Integrasi ESG jadi fundamental. Buat apa? Pertama-tama buat mengurangi risiko investasi itu sendiri gitu. Kalau risikonya kalau risiko lingkungan sosial sama tata kelola nggak diperhatikan, sebetulnya private equity sendiri berhadapan-hadapan sama risiko yang tinggi. Nah, terus ada urusan jalur pertumbuhan yang baru, ada meningkatkan ketahanan terhadap perubahan kebijakan gitu, karena kebijakan mengarah ke sana. Jadi apa yang harus dilakukan oleh private equity itu bikin due diligence kayak gitu berbasiskan ESG, termasuk mengumpulkan data gitu yang benar gitu dari klien-kliennya. Dan penetapan persyaratan ESG ini bagaimanapun mengarahkan private equity kepada pembangunan berkelanjutan, termasuk bisa berkontribusi ke pencapaian SDGs. Bab ketiga itu yang dibahas adalah impact investing atau investasi berdampak. Yang dipakai definisinya JIN, investasi yang dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif dan terukur, di samping memberikan keuntungan finansial. Nah, di sini kemudian dibahas masing-masing elemen, 3 elemen itu dibahas dengan baik sekali di bab 3 ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan impact investing? Dia harus ada intensi atau niat yang kuat gitu atas dampak tertentu, itu harus jelas apa yang mau dicapai. Dan kemudian kalau niatnya sudah jelas, dampaknya harus diukur. Pakai apa? Metodologi IRIS Plus, dan kemudian juga dikaitkan dengan SDGs. Plus nggak bisa enggak, yang namanya impact investing itu juga punya keuntungan finansial ya. Nah, karena ini ngurusin impact, di sini dibuktikan gitu. Tantangan paling besarnya adalah bahwa ada banyak yang tentu saja melebih-lebihkan dampak. Jadi ada kalau kita sudah lama dengar greenwashing kayak gitu, beberapa pihak mungkin pernah dengar social washing, impact washing ini adalah spesifik tipu-tipu di dunia impact investing gitu. Jadi kita perlu hati-hati juga. Dan di sini pengukuran nggak gampang, pengelolaan dampak sosial itu kadang-kala membingungkan, sulit ngumpulin data dan sebagainya. Ini dibahas dengan sangat jelas kayak gitu di bab ini. Dan bab ini juga ngasih solusi gimana perlu kesepakatan definisi atas dampak, perlu kolaborasi sama multi pemangku kepentingan gitu, dan panduan dari badan-badan yang independen itu semakin diperlukan selain verifikasi pihak ketiga. Yang keempat, carbon offsetting ini juga
bisa jadi sumber pendanaan yang gede banget kayak gitu untuk pencapaian SDGs, bukan cuma di tujuan terkait sama iklim gitu, tapi kalau offsettingnya kepada energi itu bisa kayak gitu, offsettingnya melalui hutan misalnya kayak gitu, itu juga berpengaruh pada SDG yang live online kayak gitu, berpengaruh pada live below water dan sebagainya. Dan ini makin penting sekarang. Tetapi saya kira yang peran dari carbon offsetting ini akan sangat ditentukan dari mekanisme pajak karbon yang benar, kemudian emission trading system atau ETS kayak gitu, kemudian mekanisme kredit karbonnya sendiri itu perlu jelas. Apalagi yang perlu jelas, social cost of carbon itu tinggi banget sebetulnya sekarang, dan daya rusak karbon yang kemudian dicerminkan di dalam rupiah atau dolar itu sebetulnya sangat perlu didekati oleh harga karbon yang harus dibayar. Dan perhitungannya adalah di tahun 2030 yang cuma 5 tahun dari sekarang, harusnya sih antara 60 sampai 120 dolar per ton, supaya ini mendorong pengurangan emisi yang genuine, yang beneran kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia belum mulai, kalau mulainya murah sekali, kita akan membayar harga yang mahal sekali dalam waktu 5 tahun, seharusnya begitu ya. Dan pasar karbon itu kemudian jadi sangat penting, yang tentu saja perlu didukung oleh kebijakan yang terstruktur. Di bab kelima yang dibicarakan adalah ekonomi etis dari keuangan berkelanjutan ya. Ini kalau tadi dinyatakan kriteria ESG, strategi keberlanjutan yang kuat itu penting sekali, ya, tetapi belakangnya itu etikanya mesti kuat sekali. Kita tahu masalah dengan pelaporan ESG, tadi udah disebutin greenwashing itu misalnya ya. ESG washing secara keseluruhan itu terjadi, dan ini sangat perlu kemudian dikembalikan basis etikanya. Jadi kalau ngelaporin ESG ya itu harus beneran kayak gitu. Ini nggak bisa dimain-mainkan. Oleh karenanya kita sekarang lagi lihat CSRD, CSDDD, kemudian yang ini di Uni Eropa ditegakkan. Kenapa? Ya karena memang banyak kecenderungan untuk menipu lewat laporan-laporan yang ditujukan untuk meningkatkan rating ESG kayak gitu. Karena ESG sangat dikaitkan dengan rating, maka sekarang pelaporan keberlanjutan yang dikaitkan dengan ESG itu makin banyak penipuan di dalamnya. Risetnya banyak bilang begitu. Nah, kalau dulu laporan CSR itu dianggap sukarela, sekarang makin lama makin ketat dan makin kuantitatif juga ya. Nah, saham-saham yang mengatasnamakan ESG sendiri sampai sekarang masih kurang dihargai. Ini dinyatakan di bab 5 ini, tetapi diyakini ke depan akan makin populer, terutama karena generasi muda itu lebih sensitif terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, di bab 6 ini soal taksonomi keberlanjutan tentu saja ya. Taksonomi hijau, taksonomi sosial itu perlu masuk ke situ. Ini sebagai pendorong keuangan berkelanjutan. Dan salah satu yang paling penting tentu sajalah net zero finance, itu yang dikaitkan dengan iklim. Nah, Uni Eropa sendiri itu bagaimanapun memang memimpin perkembangan regulasi global. Kalau kita lihat SFDR-nya, taksonomi hijau Uni Eropa, CSRD, itu semua yang paling serius saya kira dibandingkan dengan yang lain. Dan Uni Eropa sendiri itu adalah yang paling sadar, saya kira, bahwa definisi keberlanjutan yang kurang jelas gitu, itu yang bikin greenwashing itu merajalela. Lihat kasus-kasus di Amerika Serikat misalnya. Dan ini akan merusak kepercayaan terhadap orang-orang, terhadap investor gitu yang menginginkan keberlanjutan beneran kayak gitu. Dan karenanya ini harus dicegah dengan definisi yang jelas dan
kegiatan ekonominya sendiri nyata begitu. Dan negara-negara yang lain gitu, di sini disebutkan Australia, Kanada, Tiongkok dan Inggris itu semua mengarahkan diri ke investasi di proyek-proyek yang ramah iklim dan mencapai target netral karbon. Itu karena ininya dorongan dari taksonomi yang mereka punya. Di bab 7 ada investor institusional dan kaitannya sama pelaporan keberlanjutan. Ini dibahas saya kira panjang lebar nih. Mungkin salah satu bab paling panjang kali ya, atau ya ingatan saya begitu. Di sini dikasih tahu SR itu penting banget menjawab tuntutan akuntabilitas, dan investor institusional yang besar sekali duitnya. Itu penting jadi aktor kunci buat kepemilikan yang signifikan ya. Ada istilah universal ownership gitu, kayak BlackRock, Vanguard, State Street itu gedenya setengah mati kan kayak gitu ya. Dan itu masuk ke dalam pengaruh yang luar biasa besar. Nah, masalahnya seperti yang kita tahu dari laporan Francesca Albanese yang keluar 3 hari yang lalu ya. Ya, mereka sendiri tidak bisa diharapkan itu benar-benar tegak lurus pada apa yang namanya ide besar dari keberlanjutan. Buktinya apa? Buktinya mereka membayarin genosida di Palestina. Itu yang dinyatakan di situ. Jadi bab ini nggak membahas itu gitu, tapi kasih tahu bahwa investor institusional itu penting banget untuk benar-benar diarahkan keseriusannya untuk dalam ESG dan keuangan berkelanjutan secara lebih luas. Nah, hubungan antara investor institusional dengan sustainability report ini beneran kompleks. Kenapa? Ya, yang namanya BlackRock gitu, kalau contohnya 10 triliun dolar dia punya pengaruh di mana-mana, maka sebetulnya kan hasil dari keberlanjutan atau ketidakberlanjutan dari BlackRock itu penting dilihat dari perusahaan-perusahaan di mana dia berinvestasi dan atau melakukan pembiayaan gitu. Jadi ukuran investasi sebesar itu tentu saja kompleksitasnya juga tinggi. Dan kita tahu gitu, kalau mau balik lagi ke kasusnya BlackRock, Tariq Fancy itu udah pernah menyatakan bahwa nggak serius nih di dalam keberlanjutan, dan karenanya pelaporan keberlanjutannya itu tolong dilihat dengan hati-hati gitu. Jadi skeptisisme tentang kualitas keandalan laporan keberlanjutan dari investor institusional itu gede banget sampai sekarang. Bank yang terakhir itu tanggung jawab sosialnya kayak apa gitu ya. Ini dibahas di bab ke-8, dan bab ke-8 ini menekankan kalau beneran bertanggung jawab sosial, maka audit internal di bank itu atas CSR dan kriteria ESG-nya itu harus sangat serius. Integrasi ini telah menyebabkan reposisi perluasan yang signifikan terhadap fungsi audit internal. Nggak bisa orang auditnya audit internalnya itu harus makin paham dampak lingkungan, dampak sosial, selain kayak gitu yang selama ini urusan keuangan dan tata kelola. Dan ini urusan transformasi yang ganda ya. Di sini dinyatakan eksogen, itu adopsi bank terhadap macam-macam imperatif pembangunan berkelanjutan dan CSR yang baru gitu, termasuk CSV. Kalau Mas Budi bilang CSR dan CSV berbeda, pendirian saya CSV itu adalah bagian dari CSR strategis gitu. Maka tekanan untuk audit internal itu jadi lebih serius, itu juga datang dari kekuatan eksogen itu. Nah, endogen sendiri kayak gitu, itu adalah strategi inovasi digital yang katanya memudahkan transaksi begitu ya, dan benar gitu, penggunaan big data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian otomatisasi kayak gitu, itu semua itu membuat tantangan audit internal itu jadi makin besar dan makin menarik. Nah, tentu saja auditornya harus makin jago mengelola risiko-risiko yang baru, memanfaatkan teknologi yang datang sekarang gitu ya, yang paling mutakhir,
ya kemudian seharusnya tanggung jawab sosial perbankan itu makin bisa ditunjukkan. Karena yang tadi baik eksogen maupun endogen itu kita bisa manfaatkan untuk mengarahkan pada keberlanjutan. Kesimpulannya apa? Di sini dinyatakan ada 5 lah, kurang lebih ya. Keuangan berkelanjutan mempertimbangkan faktor ESG itu krusial, itu yang pertama. Kemudian peraturan macam-macam gitu, itu jadi landasan penting, terutama untuk apa? Untuk mencegah greenwashing, untuk menyediakan data yang jelas, data yang comparable kayak gitu antara satu waktu dengan waktu yang lain dan antar perusahaan dalam satu sektor maupun lintas sektor. Terus seluruh aktor dalam ekosistem keuangan berkelanjutan itu penting untuk bekerja mengintegrasikan ESG ke dalam strategi mereka. Itu diperlukan multidimensi, tindakannya multidimensi, kolaborasi yang genuine, itu dinyatakan begitu untuk mencapai tujuan yang netral karbon dan SDGs. Jadi saya setuju sekali sama Mas Budi, saya setuju sama Arif gitu untuk menyatakan gitu bahwa SDGs itu North Star-nya. SDGs itu tujuannya, panduan kita mau kemana gitu. Nah, sementara ESG itu sebetulnya alat yang kita manfaatkan, kita tunggangi untuk mencapai SDGs. Inovasi iklim ini penting sekali karena ya sebetulnya kita berhadapan-hadapan dengan krisis iklim. Jadi mau bicara macam-macam teknologi, mau bicara soal peningkatan kemampuan audit internal di perbankan ya. Itu semua kita perlu arahkan untuk benar-benar menurunkan emisi sehingga kita selamat dari krisis iklim. Nah, bagian terakhir dari kesimpulan ini juga bilang, oke, ada kemajuan, jelas ada kayak gitu di dalam SDGs, tapi tantangannya masih gede banget. Tantangannya ya greenwashing, tantangan gede. Tetapi di sini dinyatakan bahwa pembiayaan buat SDGs ini bukannya makin tertutup, sekarang sebetulnya makin melebar. Jadi kalau dulu selalu dinyatakan $2,5 triliun per tahun kayak gitu kurangnya, sekarang itu sudah $4 triliun gitu. Dan waktu penyelesaian SDGs makin lama makin pendek kan kayak gitu, kita tinggal punya waktu 5 tahun gitu. Jadi nggak bisa kita harusnya serius banget gitu soal pembiayaan SDGs. Nah, untung ada orang-orang kayak Mas Budi lah di Indonesia gitu, jadi agak tenang hati saya gitu. Kalau nggak pelebaran jurang antara kebutuhan pendanaan dengan dengan yang tersedia itu bikin saya makin stres. Kalau saya ditanya bukunya gimana, saya bilang bukunya asing. Ada 5 kekuatannya. Saya suka buku yang komprehensif dan terintegrasi, bicara semua hal di dalam payung keuangan berkelanjutan untuk mencapai SDGs. Saya suka banget tuh kayak gitu. Yang kedua, teori sama prakteknya itu seimbang banget kayak gitu. Hasil riset banyak yang mutakhir kayak gitu, dan kalau baca buku ini, sekarang saya bisa bayangin situasi mutakhirnya kayak apa. Yang ketiga, dia nggak nutup-nutupin tantangan. Ini perlu banget buat kita semua, karena ada banyak buku juga yang menurut saya meremehkan tantangan, tapi buku ini enggak, buku ini terbuka banget kayak gitu. Dan yang keempat, karena kita lagi ngomongin pembiayaan SDGs kayak gitu, maka relevansinya tinggi banget, ngasih gambaran soal aksesibilitas macam-macam pendanaan yang tersedia, bab 1 sampai bab 8 teman-teman bisa lihat gitu, walaupun tetap dia bicara soal tantangannya. Dan yang kelima, saya suka buku ini gampang dibaca kayak gitu ya. Saya bisa bayangin audiens yang nggak punya latar belakang finansial, nggak punya latar belakang SDGs, tetap saja bisa mendapatkan banyak informasi dari buku ini. Tapi kalau saya disuruh ngeritik kayak gitu atau bicara soal ruang perbaikan, saya akan bilang ada 3 kayak gitu. Ini buku ini kan bilang standar tuh masih kurang, kualitas data masih kurang, greenwashing masih marak kayak gitu ya. Dan ini didiskusikan itu dengan baik. Sebetulnya gitu, tetapi saya belum lihat benar-benar ya ide yang detail untuk
benar-benar menutup kekurangan standarisasi, meningkatkan kualitas data dan menghilangkan greenwashing. Jangan-jangan memang nggak bisa kayak gitu. Yang kedua gitu ya, kan pendanaannya kurang tuh. Dan di sini juga dinyatakan pendanaan bukan cuma SDGs gitu, tapi pendanaan keadilan iklim kayak gitu. Dan saya baru baca beli dan baca buku yang lain soal keadilan iklim dari Sunstein, itu bagus banget. Tapi di sini kalau lihat buku ini sendiri, ya kesenjangannya kan melebar terus. Tetapi kayaknya nutupnya itu kurang meyakinkan. Nah, itu perasaan saya ya. Mungkin lebih komprehensif slide-nya Mas Budi yang tadi saya lihat gitu, di setiap SDGs itu ada cara nutupnya, walaupun saya nggak tahu itu beneran ketutup apa enggak ya. Tetapi saya misalnya masih lihat kok misalnya blended finance belum nongol ya gitu ya, dengan prominent kayak gitu. Ada apa kayak gitu? Apakah karena misalnya ini Eropa banget kayak gitu, maka blended finance dianggap kurang penting, sementara kalau ngelihatnya dari negara berkembang kayak Indonesia, buat saya blended finance mungkin salah satu mekanisme pendanaan SDGs yang paling penting. Dan yang terakhir, ini kan bicara soal kompleksitas implementasi regulasi, kebutuhan transformasi audit. Nah, kadang-kadang gitu, ini ngomongin kompleksitasnya saya setuju, ngomongin kebutuhan transformasinya saya setuju, tapi lagi-lagi gitu, kalau baca solusinya kok kurang dalam. Kadang-kadang oke, ada solusi yang jelas banget, tapi kali lain solusinya agak ngambang kayak gitu. Jadi beberapa solusi menurut saya nggak memuaskan. Saya ingin menutup presentasi saya dengan kutipan yang langsung saya ingat begitu baca halaman-halaman pertama buku ini. Ini kutipannya Francis Bacon, money is a great servant but a bad master. Duit itu kalau kita jadikan servant, jadi pelayan kita, itu luar biasa baik. Tetapi duit itu adalah master atau tuan yang buruk. Saya kira kita sampai sekarang masih menempatkan duit sebagai tuan, sementara kalau kita beneran serius dengan pencapaian SDGs, kita harus bikin duit itu jadi pelayan. Dan buku ini saya kira memberi gambaran bagaimana caranya uang itu benar-benar bisa melayani kita semua untuk mencapai tujuan SDGs dan bukannya kita yang diperbudak oleh duit. Terima kasih.